Kalau kamu mau ikut ke Karimata, harus nikah. Karena mulut orang kampung ini lebih cepat daripada internet, dia bilang. Hidayah Islam bisa datang dari mana saja dan kepada siapa saja. Inilah yang dialami Maria Veronica. Gadis cantik yang memiliki paras mirip artis Dinda Hau tersebut mantap menjadi mualaf hingga menikah dengan marbot masjid di pulau terpencil. Maria mengatakan selama hidupnya merasa kebingungan dengan agamanya sendiri. Ia belajar di sekolah Kristen, ibadah ke kelenteng, sementara KTP-nya Buddha. Dari situlah dirinya coba mencari keberadaan Tuhan yang sebenarnya, karena dari ketiga kepercayaan tersebut tidak ada yang menyentuh hatinya. Hingga suatu hari Maria bertemu Eko Wahyudi yang merupakan seorang marbot di masjid pulau terpencil di Kalimantan Barat, yaitu Kepulauan Karimata. Maria mengenal Eko lebih dekat, dan sering melihat dia sholat. Menyaksikan Eko beribadah, ternyata membuat wanita berdarah Tionghoa ini makin penasaran, sebab terasa ada kenyamanan. Kalau lihat muslim, enggak tahu kenapa suka aja, ujar Maria. Kemudian setelah mengenal Islam, Eko memberi saran kepada Maria jika benar-benar nyaman dengan maka bisa menjadi mualaf. Tentunya di sini Eko tidak memaksanya dan hanya mempersilahkan mengenal Islam lebih dalam. Lalu saya menyarankan coba masuk Islam. Kalau kamu nyaman di Islam, silakan masuk Islam. Lalu dia belajar di YouTube, belajar syahadat, itu enggak disuruh. Lalu dia bilang mau masuk Islam, kata Eko. Hingga akhirnya Maria memutuskan menjadi mualaf. Ia mantap dengan keyakinannya memeluk Islam, karena dirasa Islam adalah benar-benar agama yang tepat untuknya. Serta kini Maria tidak akan kebingungan lagi, siapa sebenarnya Tuhan. Tiba-tiba Maria ingin ikut dengan Eko ke Kepulauan Karimata. Namun di sini Eko tetap menjaga diri, ia tidak mau ada fitnah ketika dirinya tengah berduaan dengan Maria. Lalu dia bilang mau ikut ke Karimata. Kalau mau ikut ke Karimata harus nikah dulu, karena mulut tetangga lebih cepat dari internet, tuturnya. Tanpa menunggu lama, akhirnya Eko memberanikan diri melamar Maria karena untuk menghindari fitnah. Di Karimata, Eko sendiri memiliki banyak amanah dan ia tidak mau menodainya. Eko mengatakan saat itu ia hanya memiliki uang Rp180.000. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahannya berjalan dengan lancar. Meski sederhana, Maria tetap senang bisa menikah dengan Eko. Ada satu yang sering sama Ustadz Lukman, Ustadz Somad, dan banyak orang baik bilang, saya baca di buku Al-Quran, hadis, dan segala macam. Kunci hidup itu cuma satu, mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusanmu. Itu saja satu, terang Eko. Kini Maria dan Eko tinggal di Kepulauan Karimata. Meskipun itu adalah pulau terpencil di Kalimantan Barat, keduanya tidak pernah mengeluh. Mereka justru membangun sekolah alam, membantu anak-anak di pulau tersebut belajar membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini akibat minimnya pendidikan di wilayah itu. Hanya sekianlah pembahasan dari TV 2 Menit, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Wassalam.